Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan untuk lembaga yang Bapak Ibu ikuti adalah Indonesian Hypnosis Center. Saya yakin para trainer IHC di kelas sudah memutarkan tentang sekilas Indonesian Hypnosis Center. Jadi tidak berlama-lama, next mas. Poin-poin saja, karena kita berada di kelas profesi Bapak Ibu, legalitas ini harus jelas Bapak Ibu. Contohnya, misalkan Bapak Ibu ingin tekuni dunia hipnosis ini lebih dalam gitu ya, dan Bapak Ibu ingin melayani masyarakat dengan hipnoterapi. Meskipun niat kita baik, tapi di Indonesia ini ada aturan Bapak Ibu. Misalkan untuk pelayanan kesehatan, yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan. Kalau di tingkat kota atau kabupaten, yaitu Dinas Kesehatan. Jadi Anda, Bapak Ibu, boleh melakukan pelayanan kesehatan, ya, Yankes. Kalau kita disebut dengan Yankestrat, pelayanan kesehatan tradisional, itu bentuk izin prakteknya adalah STPT. Pada saat Bapak Ibu mengajukan izin STPT di Dinas Kesehatan, pertanyaan pertama adalah kompetensi Anda sebagai seorang hipnoterapi apa, kan gitu ya. Nah ini biasanya yang bisa kita tunjukkan adalah sertifikat kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah zamannya online, Bapak Ibu. Tinggal dibuka websitenya, ternyata nggak ada lembaga pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Ini kan kasihan juga. Karena Bapak Ibu banyak sekali peserta-peserta pelatihan kita ini sebenarnya yang sudah mengikuti pelatihan hipnosis di tempat lain. Tapi pada saat pengajuan izin praktek dan sebagainya, di lapangan tertolak karena lembaga pelatihannya nggak jelas gitu. Nah, kami di Indonesian Hypnosis Center sudah memiliki izin operasional berbentuk lembaga kursus dan pelatihan. Bahkan kita sudah punya yang namanya NPSN, Bapak Ibu, nomor pokok sekolah nasional. Dan ini mohon doa restunya kepada semua alumni IHC di bulan Oktober besok kita akan melakukan ya menjalani akreditasi LKP kita, dan mudah-mudahan LKP IHC ini bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya untuk terus melayani masyarakat dan khususnya anggotanya. Mudah-mudahan saat akreditasi tersebut di bulan depan ini kami bersama manajemen IHC bisa melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi LKP yang benar-benar layak, LKP yang benar-benar baik sesuai dengan aturan yang ada. Baik Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu, kabar gembiranya juga kurikulum kita ini sudah mengikuti SKK Standar Kompetensi Kerja Khusus Hipnotis dan Hipnoterapi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi profesi hipnotis, hipnoterapi di Indonesia ini sudah diakui Bapak Ibu. Ini tentunya atas kerja keras dari teman-teman pengurus Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang all out memperjuangkan bagaimana hipnosis ini bisa diterima di masyarakat maupun pemerintah. Dan alhamdulillah di pemerintah kita sudah menjadi profesi baru di Indonesia, yaitu disebut dengan juru hipnotis dan juru hipnoterapi. Kita harus syukur itu karena sekian puluh tahun hipnosis sudah mulai mewarnai di Indonesia, tapi baru beberapa 2 bulan yang lalu ini bisa diakui oleh negara. Sekali lagi mudah-mudahan
kerja keras teman-teman di pengurus PKHI menjadi amal jariah teman-teman sekalian, karena nanti akan dimanfaatkan terus keilmuan ini oleh masyarakat. Nah, karena suaranya bisa. Oke Bapak Ibu. Suaranya berat. Kemudian juga Bapak Ibu, di kelas mengulang ini Bapak Ibu, karena sifatnya mengulang, saya akan ngambil poin-poin gitu Bapak Ibu ya, yang wajib Bapak Ibu pahami gitu ya. Karena Bapak Ibu akan dipersiapkan menjadi seorang hipnotis yang profesional. Karena Bapak Ibu, kelas yang kita buat ini konsepnya memang adalah kelas profesi. Kelas yang bukan seperti seminar. Kita ikut pelatihan, terus pulang dapat ilmu, selesai gitu ya, bukan. Tapi kelas yang Bapak Ibu dapat ilmunya, kemudian Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai profesi. Bahkan di beberapa kota saya dapat laporan, bahkan ada alumni saya sendiri juga yang pensiun sebagai PNS ini masih 5 tahun lagi gitu ya. Tapi minta pensiun dini. Kenapa? Karena di rumah sudah banyak pasien gitu ya. Di saat teman-temannya yang lain bingung bagaimana nanti saya pensiun, ini mereka minta pensiun dini nih. Karena terlalu udah banyak pasien dan sudah punya kesibukan. Di sini Bapak Ibu, ini beda kelas profesi dan bukan profesi. Kemudian setelah Bapak Ibu ikut kelas, itu Bapak Ibu akan dimasukkan ke sebuah organisasi profesi yang menampung Bapak Ibu, karena pada saat Bapak Ibu melakukan praktek-praktek profesional di lapangan, dan jika nantinya ada kendala, ada komplain, ada pelaporan dari masyarakat atas misalkan pelayanan Bapak Ibu yang nggak sesuai, ada organisasi yang akan melindungi kita, akan mengadvokasi kita. Organisasi itu namanya Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Dan Bapak Ibu, alumni IHC hari ini insya Allah sudah 5.000 yang sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari angka mungkin belum terlalu besar Bapak Ibu, dengan 5.000 ini itu pun se-Indonesia, tapi kita tentunya dengan jumlah 5.000 ini kita akan maksimalkan, kita akan kuatkan, kita akan solidkan menjadi keluarga besar yang baik, keluarga besar yang saling menghargai, keluarga besar yang saling mendukung satu sama yang lain. Bentuk kebersamaan kita, Bapak Ibu, ini kita bisa diskusi lewat WA group, kita bisa kopi darat, kemudian kita ada hari Rebo seperti ini, bisa mengulang gratis. Juga di hari Rebo ini juga Bapak Ibu bisa sampaikan, seandainya di lapangan, di wilayah Bapak Ibu, ada hal-hal yang terkait dengan hipnosis, dan itu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan main organisasi kita, Bapak Ibu bisa infokan juga, bisa ke kami. Karena kebetulan saya pribadi juga menjadi Ketua Umum Komunitas Hipnotis Indonesia. Dan Alhamdulillah saya lihat juga tadi ada beberapa ketua pengurus PKHI di tingkat provinsi dan kabupaten yang juga saya lihat ikut join malam ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi mencerahkan masyarakat di bidang hipnosis ini. Dan di kepengurusan organisasi kita sudah di 34 provinsi Bapak Ibu. Karena memang harus kita akui juga di 34 provinsi tersebut ada pengurus-pengurus di provinsi yang masih belum aktif dengan berbagai macam alasan gitu ya, yang masih kita bisa pahami, tapi bagaimanapun juga organisasi ini harus tetap jalan Bapak Ibu. Sehingga banyak sekali teman-teman yang ketuanya berhalangan,
tapi pengurus-pengurus lainnya masih eksis, terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti kopi darat, jumpa dengan anggota-anggotanya, dan bahkan sudah banyak juga yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti baksos dan sebagainya. Baik, next. Kita tolong masukkan. Next, Mas. Next saja. Oke. Di awal jumpa ini Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan adalah tentang kurikulum IHC Bapak Ibu ya. Jadi kita punya kurikulum seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada namanya kelas fundamental hipnosis. Kalau di level 1 gitu Bapak Ibu ya. Setelah lulus, pesertanya dapat gelar non-akademis yaitu CH, Certified Hypnotist. Dan kalau pesertanya ini umum, bisa di tolong itu yang anunya audionya di unmute itu ganggu. Ya. Semuanya masuk kan? Ya? Oke. Ini kurikulum kita Bapak Ibu. Ini di level 1. Kalau pesertanya ini umum, kelasnya namanya instant hypnosis. Umum ini artinya dengan berbagai macam background profesi, Pak. Ini nama kelasnya adalah instant hypnosis. Tapi kalau seluruh pesertanya adalah dokter, perawat, bidan, kelasnya namanya medical hypnosis, Bapak Ibu. Kalau seluruh pesertanya adalah bidan, kita bisa bikin khusus lagi, namanya hypnotic birthing. Ya, kalau seluruh pesertanya adalah dokter bedah, perawat bedah, untuk melayani hitam gitu ya, kita bisa bikin kelas khususnya namanya hipnosirkumsisi. Atau kalau pesertanya adalah dokter gigi, kita bisa buat langsung namanya dental hypnosis. Ini medical hypnosis. Kalau seluruh pesertanya adalah seluruh pesertanya adalah polisi, jaksa, hakim, pengacara, ini kita bisa buat kelasnya namanya forensic hypnosis. Kemudian juga kita fasilitasi masyarakat yang ingin menekuni dunia metafisika, suka dunia-dunia lain lah gitu ya. Ini kita fasilitasi dengan kelas modern metafisika hipnosis. Ini standarnya adalah di level 1 Bapak Ibu. Kalau teman-teman ingin tekuni hipnosis lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa lanjutkan di kelas advanced hypnoterapi. Atau dalam hal ini adalah di level 2. Nah, di level 2 ini Bapak Ibu sudah full diberikan materi tentang penyembuhan. Nah, penyembuhan kita pun terbatasi di lingkup pikiran, perasaan, perilaku. Di 3 ini Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, perilaku. Kita nggak nangani di luar ini. Pak, bagaimana nangani ambeien misalkan gitu. Pak, bagaimana nangani wasir? Ya dioperasi saja, dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Tapi kalau bagaimana saat dioperasi nggak merasakan sakit, kita bisa bermain gitu, di sisi rasanya. Tapi operasinya harus tetap jalan. Kita nggak melakukan, nggak melayani hal-hal yang bukan ranah kita. Apalagi terlebih itu sudah jelas ranah medis.
ya sudah biar teman-teman dokter yang melakukan. Ya, sekali lagi fokusnya nanti adalah di pikiran, perasaan, perilaku. Nah, ini di lapangan saya lihat ada beberapa hipnoterapis ini yang prakteknya kadang-kadang kebablasan di luar ranahnya. Yang ranah-ranah medis juga dikerjakan juga. Ini kalau secara kode etik ini sudah sangat melanggar Bapak Ibu. Jadi seandainya nanti di lapangan ada komplain dan sebagainya, dan itu seandainya itu dilakukan oleh anggota kita sendiri yang tidak sesuai juga akan kita tegur. Bukan mendapatkan bantuan, bahkan akan ditegur. Ya, kemudian di level 3 ada namanya master hipnosis. Ini kalau dokter Bapak Ibu mau jadi spesialis apa? Gitu ya. Di kelas master hipnotis ini ada 12 terapan hipnotis Bapak Ibu yang akan diberikan. Bapak Ibu nggak ketemu hipno public speaking, Bapak Ibu nggak ketemu hipno teaching, Bapak Ibu nggak ketemu hipno forensik, Bapak Ibu nggak ketemu hypnoselling dan sebagainya. Ada 12 terapan hipnotis, medical hipnosis dan sebagainya. Ada 12 terapan hipnosis yang akan diberikan di kelas master hipnosis. Dari situ nanti kita akan ketemu passion kita. Oh, ternyata profesi saya adalah dokter. Dan ternyata saya mau menekuni medical hypnosis. Nanti ketemu passionnya. Dan ternyata juga di lapangan banyak teman-teman yang misalkan dokter nih, yang harusnya menekuni medical hypnosis, tapi justru nggak menekuni medical, malah justru menekuni misalkan hypnoselling. Nah, itu passionnya di sana. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan diberikan 12 terapan hipnosis. Kemudian ada TOT, Training of Trainer, yang Bapak Ibu disiapkan menjadi trainer dengan lisensi organisasi, yaitu lisensi PKHI dan lisensi IHC. Tentunya dengan syarat-syarat yang diberikan ya, karena akan mempersiapkan Bapak Ibu menjadi trainer yang kualitas, menjadi trainer yang baik, trainer yang benar-benar bisa memberikan materinya dengan sempurna di depan kelasnya, di depan kelas yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Bapak Ibu, dari kurikulum kita ini khususnya yang di advance hipnoterapi Bapak Ibu. Ini kita sedang godok lagi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan segera bisa di launching. Di hipnoterapi di level 2, kita akan kuatkan dengan yang pertama, kita berikan spesialisasi untuk menangani kasus-kasus pasien tertentu. Jadi kelasnya nanti akan berisi tentang Anda disiapkan menjadi hipnoterapis dengan spesialisasi forgiveness therapy. Anda akan menjadi seorang hipnoterapis yang dipersiapkan menjadi spesialis khusus anxiety, kecemasan. Anda menjadi seorang hipnoterapis yang akan disiapkan menjadi spesialis timeline terapi. Di situ nanti akan Anda menangani pasien-pasien yang khusus-khusus itu, tapi di dunia hipnoterapi. Dan juga Bapak Ibu, next Mas. Bahkan Bapak Ibu, ada organisasi besar hipnosis di dunia, namanya International Association of Counselor and Therapists, yang berkedudukan di Amerika. Itu ternyata juga melihat kurikulum kita, dan ternyata kurikulum IHC yang di level 2 khususnya, ini bagi IACP, ini bisa diterima karena sudah sesuai dengan materi mereka. Bahkan bentuk keseriusan organisasi besar dunia itu, yaitu merangkul IHC, dan IHC sangat support sekali, mendukung sekali, dan berterima kasih sekali. Kita lakukan kerjasama di 1 tahun lebih yang lalu, tepatnya di bulan Juni 2019. Saya mewakili IHC
Dan ada Ketua IACT Chapter Indonesia, yaitu Pak Andri Hakim, yang kita bersepakat alumni IAC boleh langsung konversi di organisasi tersebut, yang nggak perlu ikut kelasnya lagi, tapi cukup ikut konversinya dan langsung ikut ujiannya. Dan di situ nanti, jika lulus, Bapak Ibu sudah menyandang sebagai seorang hipnoterapis skala internasional. Dan Bapak Ibu bisa praktek di beberapa puluh negara di dunia. Karena Bapak Ibu, contoh ya di Bali, ini sudah mulai banyak hotel-hotel yang membuat paket Bapak Ibu. Misalkan, pagi bule-bulenya diajak tur. Sore atau maghrib masuk hotel lagi, sudah disiapkan spa pijitnya. Kemudian yang perempuan ditawari misalkan hipnos slimming. Kemudian yang bapak-bapaknya diberikan stop smoking, berhenti merokok, atau dibikinkan paket lagi manajemen stres. Nah, bule-bule itu Bapak Ibu terbiasa dilayani oleh hipnoterapis yang profesional, yang kompeten. Nah, versi mereka adalah yang bersertifikasi internasional. Nah, ini bisa jadi peluang besar Bapak Ibu, khususnya yang berada di kota-kota wisata yang bule mancanegara, ya, itu sudah mulai banyak berkunjung wisata. Next. Next, Mas. Sudah tadi. Ya, terus. Next. Oke. Jadi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengikuti kelas offline, materi ini yang harus tersampaikan, yang harus Bapak Ibu terima. Ini materinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami hipnosis dengan benar. Kemudian memahami pikiran manusia. Ini teori biasanya di kelas diberikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sudah mulai praktek. Ya, Bapak Ibu sudah mulai praktek di fundamental hipnosis. Fundamental hipnosis ini Bapak Ibu, jadi hipnotis itu nanti ada 3 Bapak Ibu. Saya menghipnotis Bapak Ibu, atau Bapak Ibu menghipnotis orang lain. Itu namanya heterohipnotis. Ya, namanya heterohipnotis. Kemudian saya menghipnotis diri saya sendiri. Ini namanya self hypnosis. Yang ketiga, saya bisa, mungkin Bapak Ibu bisa, tapi nggak boleh Bapak Ibu melakukan itu. Hanya dokter yang diizinkan melakukan ini, yaitu dengan pemberian obat yang biasa disebut dengan parahipnosis. Jadi kalau di kelas-kelas umum Bapak Ibu, parahipnosis ini nggak diajarkan, kecuali kami membuat kelas medical hypnosis. Beberapa kali kami diundang di rumah sakit dengan pesertanya adalah dokter, perawat. Itu mereka meminta materi adalah medical hypnosis. Nah, untuk mengajar kelas-kelas seperti itu, saya pribadi misalkan nggak bisa sendiri karena background saya bukan dokter. Saya pasti mengajak dokter untuk menjelaskan tentang parahipnosisnya. Jadi kalau di kelas-kelas umum Bapak Ibu, yang diajarkan adalah saya menghipnotis orang, hipnotis diri saya. Ya. Kemudian materi yang 4 adalah self hypnosis. Bagaimana menghipnotis diri sendiri. Karena saya lihat masih banyak teman-teman bertanya, "Loh Pak, apa memang bisa menghipnotis diri sendiri? Terus gimana caranya?" Gitu ya. Nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, self hypnosis ini sebenarnya manfaatnya
luar biasa sekali Bapak Ibu, yaitu mengedit data-data yang ada dalam diri kita. Kita ini punya keyakinan, punya belief yang kuat dalam diri kita, yang kita pegang kuat, tapi ternyata salah Pak keyakinan itu. Contoh nih, kurang apa bungkus rokok ditulis nih, rokok membunuhmu misalnya. Tapi kenapa pada saat dia buka bungkus rokok, dia melihat tulisan rokok membunuhmu, tapi kenapa dia kok masih merokok? Karena datanya bukan membunuh Bapak Ibu. Ya, datanya bukan membunuh. Karena datanya adalah rokok kreatif, rokok sumber inspirasi, dan sebagainya. Sehingga dia tetap merokok. Data ini yang jadi masalah, Bapak. Anda lebih tahu tentang diri Anda nih. Data-data itu yang akan merespon kondisi kita. Kemudian Bapak Ibu contoh lagi misalkan. Kita mulai kecil misalkan ya, kalau nggak mau makan, orang tua kita gimana? Ayo makan. Kalau nggak makan nanti dimasukin setan. Sehingga sendoknya masuk mulut, kata setannya masuk pikiran. Tapi coba, dan itu diulang-ulang. Ngetesnya coba, misalkan Bapak Ibu nanti malam, jam 2 malam, ke rumah sakit, ya daerah Bapak Ibu, lewat depan kamar mayat. Di pikiran sadar Bapak Ibu, sudah mati, terbujur kaku, nggak mungkin bangun. Tapi tanaman mulai kecil, setan ada bereaksi. Sehingga apa? Bulu kuduk berdiri, pori-pori melebar, dan kesimpulannya lari. Mana-mana. Tanaman-tanaman itu Bapak Ibu. Tadi saya baca tulisannya, ada Bu Cut Nova di Facebook, saya lihat tadi. Tentang mulai kecil, kita selalu ngomong dengan anak-anak kita, hidup ini susah nak, cari uang itu sulit nak, cari uang itu repot nak. Itu terpola terus, terulang-ulang kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak tertanam nih, cari uang itu sulit, cari uang itu susah. Ya benar juga, tertanam itu Bapak Ibu. Atau misalkan, cita-citamu apa nak? Mau jadi dokter Pak? Bapakmu petani kok, kamu mau jadi dokter? Kita isi anak-anak kita dengan data-data minder. Ya jadi minder Bapak Ibu. Atau misalkan kalau bicara bisnis Bapak Ibu, kita punya anak buah, ternyata datanya tentang sukses. Sukses adalah gajian tepat waktu. Kan bahaya banget. Mau Anda kasih motivasi model apapun, kalau datanya belum berubah tentang bahwa sukses itu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda, ya itu tadi hasilnya. Makanya hari ini Bapak Ibu, banyak sekali permintaan di di lembaga, di IAC, untuk perusahaan-perusahaan ingin memotivasi timnya, karyawannya untuk lebih baik lagi, yaitu melalui tanaman-tanaman bawah sadar. Kemudian selanjutnya adalah hypnosleep, menghipnotis orang yang sudah tidur Bapak Ibu. Misalkan nih, Bapak Ibu melihat pasangan Bapak Ibu, istri atau suami Bapak Ibu atau anak lagi bermasalah nih. Misalkan istri kita nih, ayo sini Bu, kenapa kok cemberut saja? Ayo tak terapi nih. Kemudian istrinya bilang, enggak ah, nanti kamu bongkar-bongkar aibku kayak uya-uya itu. Misalkan begitu. Atau istrinya, ayo Bu sini Bu, tak terapi Bu. Terapi dengan apa? Hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Terapi menggunakan hipnotis misalnya gitu. Wah, enggak, ketakutan misalnya. Karena hipnotis di masyarakat masih dianggap kurang baik. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita tunggu istri kita hidup. Nah, di sini Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, hypnosleep ini Bapak Ibu,
American Health Magazine, tabloid kesehatan Amerika, Bapak Ibu, itu menuliskan teknik efektif merubah perilaku orang-orang dekat kita itu dengan hipnosis. Anak yang nggak ngompol, anak yang harusnya nggak ngedot, anak yang harusnya berani ke kamar mandi sendiri, anak yang harusnya suka makan sayur. Ini lebih efektif ditulis untuk merubah perilaku-perilaku. Kemudian nanti yang keenam ada pendulum analisis, ya, bandulan. Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah dikasih bandulan. Kemudian nanti ada hipnoterapi dasar. Ini untuk memancing Bapak Ibu menekuni dunia hipnosis, khususnya untuk penyembuhan. Dan yang terakhir adalah kode etik. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari ini mau dipakai apa sih? Batasan-batasannya di mana sih keilmuan ini? Karena Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu, dan ini alhamdulillah bukan dari komunitas kita Bapak Ibu ya. Datang nih, Pak Vivi, saya mau hipnoterapi Pak. Oh iya Pak, janjian nih, ketemu, jumpa. Ini Pak Vivi, saya sudah ikut sesi hipnoterapi Pak dengan seorang hipnoterapis si A. Gimana? Kasus apa Pak? Saya kepingin berhenti merokok Pak. Terus gimana hasilnya? Iya, saya sudah berhenti Pak merokok Pak. Beberapa bulan ini saya berhenti Pak. Tapi sejak saya berhenti merokok itu beberapa bulan ini juga pikiran saya tertuju pada mantan saya terus Pak. Padahal saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, tapi pikiran saya nggak tahu ya kok ke sana-sana terus. Ternyata pada saat saya gali-gali informasi dari klien ini, ternyata teknik yang diberikan oleh hipnoterapisnya ini kurang tepat. Yang harusnya nggak perlu dibongkar-bongkar datanya, data-data itu dibongkar semuanya. Nah, di sini sebenarnya kalau di kita kena kode etik itu Bapak, batasan-batasan itu. Nah, di sini tentunya kode etik ini juga akan melindungi kita dan juga khususnya masyarakat pengguna jasa hipnosis. Ini materi-materi yang di level 1 Bapak Ibu berikan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya lihat malam ini banyak sekali yang saya lihat di teman-teman baru saya ini. Dan sekarang saya mau cek dulu Bapak Ibu ya, bisa di chat ya. Saya mau cek teman-teman ini sudah rata dari seluruh Indonesia atau belum ini. Ini luar biasa, sudah 200 lebih nih teman-teman yang sudah hadir. Bisa di chat yang dari Aceh ada? Kalau orang Aceh ada, tapi dari Cikarang. Gimana Pak? Saya dari Cikarang, tapi orang Aceh Pak. Tapi Oh gitu ya. Baik, yang dari sini di Aceh dulu. Ada silakan di chat yang dari Aceh. Hadir Pak. Siapa ini? Zulkarnaini Pak. Pak Zulkarnaini. Zulkarnaini. Oke. Aceh ada, geser ke Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara ada hadir? Hadir. Oh ada hadir ya. Oke, dari Kepulauan Riau, Batam. Oh ini ada yang hadir. Geser. Hadir Batam Pak. Batam ya. Kepulauan Riau ya. Riau-nya ada? Riau hadir? Hadir Pak, hadir. Pekanbaru. 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 Pekanbaru hadir. Pak, Riau. Ya, Riau dari Pekanbaru ya. Kemudian Sumatera Selatan. Hadir. Hadir ini. Hadir. Biasa ada Pak. Luar biasa nih Pak Farul ini aktif. Hadir. Terima kasih Pak Komandan Farul. Kemudian Kemudian geser ke Sumatera Barat, Padang, Payakumbuh,
Ada hadir ini? Hadir. Biar sekaligus kenal sama teman-temannya. Pekanbaru hadir. Iya. Ada Pak Yakumbu? Malam Bang Fifi. Padang? Bukit Tinggi hadir Pak. Oh, Bukit Tinggi ya. Oke, selamat datang Ibu. Iya Pak. Biar kenal dengan Iya, terima teman-teman yang kasih. lain, Bu. Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Pak. Bengkulu. Hadir Bengkulu? Siapa? hadir. Hadir, Hadir, Pak. hadir. Luar biasa Bengkulu. Paulus ya. Kemudian Jambi, Bang. Jambi. Wah, Rokan Bulur ya, Pak ya. Siapa? Jambi hadir? Yuk hadir. Wah, Jambi luar biasa. hadir. Pak siapa nih Jambi, Pak? Jambi paling aktif ini Pak Hendri. Hadir, Master. Wah, luar biasa. Ini beliau ini sudah izin praktek hipnoterapinya udah keluar ini. Oke. Kemudian Jambi, Lampung. Ini Pak Ketuanya paling aktif ini, Pak Fitrah. Hadir Lampung. Oke. Sumatera apa lagi ya? Jambi sudah, Lampung sudah. Palembang hadir. Ya, oke. Jakarta. Ya, Jakarta Mana Wong banyak Palembang? sekali. Ya, Wong Kito. Jakarta Palembang. hadir. Oke, Jakarta hadir ya. Banten. Hadir. Banten siapa Banten? Banten, Serang hadir. Oke, luar biasa Pak. Banten. Depok itu masuk Jawa Barat ya? Depok, Jawa Barat. Oke, Palembang, Jawa mau Barat, tempe. Jawa Barat. Yang Jawa Barat bisa chat. Ini informasinya akan segera ada musyawarah wilayah nih. Oke, Cianjur. Oke, Bogor. Oke, Purwakarta Jawa Barat. hadir, Purwakarta. Purwakarta atau Purwokerto, Pak? Purwakarta, Jawa Barat. Oke, kalau Purwakarta Jawa Barat ya. Ya. Oke, Banten sekarang, Banten. Hadir, Pak Ketua hadir. Hadir. Banten hadir. Sumatera. Banten Oke, hadir. Banten, Karawang, luar biasa. Ini ada Bu Maya ya di Karawang. Ini ada temennya ini Bu Maya. Pak. Ya, ini Hadir Pak, Karawang Pak. Oh, luar biasa Bu. Oh, ini ada Pak Sudarma ini, Karawang. Sebentar. Kemudian geser ke Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah banyak sekali saya lihat ini. Jawa Tengah. Wonogiri. Oh ya, ini Bu Windati saya lihat rutin sekali ke kelas ini. Hadir juga aktif saya lihat. Cilacap hadir, Cilacap Oh, hadir. Bu Dewi, Bekasi hadir. Purwokerto. Cilacap Purwokerto hadir. Batang hadir, Geser Batang. lagi sekarang Jogja. Jadi ada Pak Najib, saya lihat ada Pak. Ini para dokter kita hadir semua nih, Pak Dokter Najib, Pak Dokter Habib. Terima kasih waktunya Pak Habib, Pak Najib. Saya hadir di Mau, Mak. ini. Tunggu jap. Kemudian Tinggal satu untuk sikit, satu mangkuk untuk aku je. Siap, ini sama. ada Bu Sir Albertin ya. Oke, saya lihat di grup juga aktif. Wah, ini ada Pak Sekjennya Jogja nih, Pak Edi. Selamat datang Pak Edi. Geser Jawa Timur. Kediri tadi saya lihat ada. Kediri Bu Dewi, hadir. Bekasi. Kediri, Kuningsih hadir. Nganjuk. Ya ini Bu, Jombang Nganjuk Bu ya. Hadir, Vivi. Saya orang Surabaya Bu. Jember hadir. Jember hadir. Wah, ini ada Malang Lampung. hadir. Malang hadir. Bondowoso. hadir. Weh, Bondowoso ada ya. Luar biasa nih, Bondowoso, Pangkal Pinang, Pangkal Pinang hadir, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu masuk apa ya? Babel ya? Bangka Belitung. Oke, terima kasih Pak. Babel mewakili Babel.
Oke, Semarang Jawa hadir, Timur Semarang. sudah, Jawa Tengah Surabaya sudah, hadir. Jogja sudah. Geser ke timur sekarang. Bali. Bali hadir. Hadir. Ada Pak Waryono ya, Tes. yang kemarin kita praktek anestesi itu Pak. Tes. Bali hadir. Bali hadir, Pak Ketum. Bali hadir, Pak Bapak ini Ketum. dengan siapa Bu? Hadir. Pak Sudi, wah ini aktif. Pak Sudiasa, makasih Pak Sudi. Pak Albertin, selamat malam Bu. Kemudian Bali ini banyak nih saya lihat. Bocot Nova Aceh, telat. Ramai sekali, luar biasa. Bu Yoke Bali ya. Baik. Pak John Seran, terima kasih Bang John. Oke, sekarang tempat tinggal saya nih NTB, nggak boleh kalah nih NTB. Hadir Pak Ketum. Siapa yang ada NTB nih? Hadir Pak Ketum. Oh, Bu Dokter Milawati hadir Bali. Mana NTB nih? Labu Api hadir, Labu Api. Labu Api hadir. Ustaz Mary. Enggak kodar berarti. Lombok Timur. Di kantor Pak. Lombok Timur hadir. Lombok Dengan siapa ini Lombok Timur nih? Ahmad Nasuhu. Oh, Pak Nasuhu. Ada yang Mang Dede, Mbak. Oke, Tarik ini ya. Golek anake. Golek anake. Sama Pak Flits ini Bu. Lakar aja. Sini ya, ngapus itu. Oke, hadir nih. Bukan sama Sawaro ini. Akadem Master. Kemudian geser timur lagi. Itu ada Pak Jagen atau pengoreksian doang. Timur lagi Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi saya lihat ada tulisan Urus kepala harian aja. Makassar, Sulawesi Selatan, kota mana yang hadir? Makassar. Oh, Bu Desi, ya ini Bapak Ibu. Bu Desi yang Linda ini, beliau di Makassar hadir. Indonesia, Ambang 2, yang nyebrang sedikit sudah Timur Leste. Bu Desi. Kalau di depan Hotel Harilang, sampai malam itu. Yang Sulawesi Selatan? Fotokopi bios, oke. Makassar hadir. Oke, terima kasih. Makassar hadir. Oke, ini kita hari pertama kita kenalan dulu ya. Bima. Sulawesi Tenggara. Oke, Pak Taufik, terima kasih. Sultra Pak ya. Sulawesi Utara sekarang. Sulawesi Utara. Manado hadir Pak Ketum. Oke, terima kasih Bapak. Manado, Sulawesi Utara. Wih, Labuan Bajo juga ada hadir nih, Pak Dedi Rusdi. Makasih. Ya, selamat. Kemudian geser lagi Papua. Jayapura, ada yang hadir nih? Papua, Jayapura, ada yang hadir? Papua biasanya banyak. Kelas-kelas sebelumnya. Aceh hadir. Sigli. Papua, Bapak Ibu. Oke, sekarang Papua Barat. Torong, Manowari, ada yang hadir? Oke, baik, luar biasa sekali. Ini malam ini lengkap ini Bapak Ibu. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua nih. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa jalin silaturahmi Bapak Ibu ya. Oke, sambil diminum kopinya masing-masing. Bentar lagi kita lanjut materi kita ya. Kalimantan belum disebut Kak tadi. Oh, maaf Pak. Kalimantan. Ya, saya Sony. Barat, Pontianak. Saya Sony, arek Surabaya di Kalimantan Timur. Makassar, Madura. Arek Surabaya, Pak. Bonek Ya, Medan. Kejeran. Di Medan. Sebentar. Oh ya, Kalimantan, maaf. Kalimantan Timur. Ini ada Bu Nurlena ini. Kalimantan Timur. Di sana ada penggeraknya
Pak Gede, ada Pak Ibas. Medan, Pak Pipi, Medan. Ya. Oke, Kalimantan dulu, Kalimantan Timur. Ada lagi nih? Sony hadir dari Surabaya, tinggal di Kalimantan. Pak Sony ya, arek Surabaya Ya. Pak. Orang Kemudian Kenjeran, Kalimantan Barat, Pontianak. Ada yang hadir nih? Pontianak. Pamekasan dan hadir, sekitarnya. Pamekasan. Ini yang hadir ada Bu Florina, Kalimantan Tengah. Palangkaraya ya. Kalimantan Tengah, oke, terima kasih Pak Komandan, Pak Mikhail ini aktif banget. Kemudian Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ini Pontianak dengan Pak siapa ini? Pak Aksiu ya, apa ini? Pak Subianto, baik, terima kasih Pak Subianto. Untuk Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, ada nggak ya? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sudah. Baik, Bapak Ibu. Saya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir semuanya. Ini rata hari ini di seluruh Nusantara bisa hadir. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk teman-teman yang baru bergabung bahwa kegiatan kita ini Bapak Ibu di Zoom ini itu setiap hari Rabu Bapak Ibu ya. Setiap hari Rabu, dan ini sudah putaran kedua, dan ini memang akan kita ulang terus sampai Bapak Ibu benar-benar memahami materi yang sudah IHC berikan gitu ya. Tapi semuanya itu bagus lagi jika diberikan dilakukan prakteknya. Makanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perlu prakteknya, Bapak Ibu juga silakan WA pribadi saya boleh atau trainer masing-masing maksud saya Bapak Ibu untuk bisa minta video-video prakteknya begitu ya, supaya nanti bisa lebih mantap, teorinya kuat, prakteknya juga dapat. Baik, kita masuk materi Bapak Ibu ya. Silakan Mas Ivan, next. Dan kita punya waktu 2 jam Bapak Ibu setiap Zoom kita ini ya. Baik, belajar hipnosis Bapak Ibu, kita harus tahu dulu nih respon masyarakat Indonesia terhadap keilmuan kita. Ini Bapak Ibu, saya punya foto ini saya ambil sekitar 8 tahun yang lalu Bapak Ibu. Harap hati-hati terhadap tindak kejahatan, gendam, hipnotis, penipuan. Ini saya ambil di tempat kelahiran saya Bapak Ibu, di Juanda, Surabaya. Di Bandara Surabaya, masyarakat Indonesia menilai hipnotis masih seperti ini Bapak Ibu. Padahal kita tahu kan, bandara itu tempat transitnya, berkumpulnya orang-orang dari intelektual menengah ke atas, ekonomi menengah ke atas. Tapi menilai hipnotis masih seperti ini. Apalagi di daerah-daerah, di desa-desa lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Termasuk saya Bapak Ibu. Saya pernah aktif ya di organisasi gitu. Saya dikeluarkan karena gara-gara saya aktif di hipnosis. Saya suruh milih, kamu aktif di organisasi ini atau kamu mau terus hipnotis gitu. Ya karena ini profesi saya ya, saya pilih ini Bapak Ibu. Dan ternyata mereka yang demo saya itu ternyata kalau keluarganya sakit nyari saya untuk terapi. Ya saya memahami bahwa mereka belum tahu apa itu hipnosis sehingga responnya seperti itu. Oke, next. Next. Ilmu itu kan sebenarnya seperti pisau ini Bapak Ibu ya. Ada 2 pisau yang sama nih.
Yang satu dipakai istri kita masak, dipakai dokter melakukan pembedahan. Positif. Yang satu dipakai preman terminal untuk nusuk orang. Negatif. Pertanyaannya, padahal pisaunya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, bahkan harganya sama. Yang satu dipakai positif, yang satu dipakai negatif. Sama dengan hipnosis. Seperti itu. Mau dipakai apa ilmu yang kita pelajari ini? Belajar ilmu kebidanan. Prakteknya aborsi terus. Belajar hukum. Prakteknya mensiasati hukum lagi. Itu tadi saya barusan lihat di TV One itu. Aparat penegak hukum yang ditangkap karena penyalahgunaan kewenangannya. Dan nggak tahu 100 juta dolar uang korupsinya gitu ya. Oke, jadi mau dipakai apa ilmu yang kita pelajari? Makanya Bapak Ibu, di setiap profesi itu ada kode etiknya. Next. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi fokus kita. Bahkan ini menjadi visi dan misi dari komunitas hipnotis Indonesia. Apa itu? Next. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang manfaat dari hipnosis dan menjadikan ini sebagai profesi mulia Bapak Ibu di Indonesia. Contoh profesi mulia Bapak Ibu. Saya tangani kasus pasien di Jogja. Anaknya pejabat nih. Itu kalau ke mall Bapak Ibu, anaknya pegang, ya anaknya waktu itu saya tangani kelas 4 SD nih. Itu kalau ke mall, ibunya pegang tangan kiri, bapaknya pegang tangan kanan, udah kayak robot begitu. Kalau ibunya melem sedikit aja, misalkan ngetes lipstick gitu ya, udah diambil motor-motoran, mobil-mobilan, prototipe mobil-mobilan itu, rodanya dipatahin. Pecah berarti beli, ibunya bayar. Terus seperti itu terus. Dan suatu ketika diajak ke Malioboro Mall, ada prototipenya pesawat-pesawat terbangan. Itu pucuk sayapnya dipatahin. Pecah berarti beli. Ibunya harus ganti 8 juta, mulai panik. Karena dengan cara itu Bapak Ibu, ternyata dengan cara itu, dia bisa pulang bawa mainannya. Berarti anak ini pinter nggak? Pinter Bapak Ibu. Yang dirusak adalah rodanya, pucuk sayapnya, sehingga nanti di rumah dia bisa lem lagi, bisa pakai main lagi. Karena kalau dia minta baik-baik, nggak dibelikan oleh orang tuanya. Akhirnya dengan cara itu, dia melakukan memecahkan dan sebagainya tadi, sehingga dia bisa pulang bawa mainannya. Contoh lagi, bahwa hipnosis ini mulia Bapak Ibu ya. Saya di Jakarta ada pasien nih, bintang 2 Angkatan Darat Bapak Ibu. Kalau kita lihat di TV, paling gagah Pak. Tapi kalau kita kasih cicak, larinya paling kencang. Apa nggak mulia kita bisa bantu? Ada di Sumatera Bapak Ibu. Saya nggak menyebutkan provinsinya ya. Beliau ini diusulkan jadi sekda provinsi. Yang jabatan sekda ini kan jabatan elit nih, rebutan nih, diperebutkan banyak orang nih. Yang lain rebutan, si bapak ini menolak dengan alasan, nah ini loh mas, kalau saya terima jabatan itu, saya kan harus aktif nih ke Jakarta. Padahal saya nggak berani naik pesawat Pak. Jadi dia ada fobia ketinggian. Apa nggak mulia kita bisa bantu? Belum lagi bagaimana para orang tua yang kerepotan anaknya kecanduan games. Mulia. Tapi di Indonesia, Bapak Ibu, niat mulia ini tidak bisa begitu saja. Untuk bisa berkumpul, ya, berserikat, berkumpul, itu ada aturannya. Dari Indonesia ini yang punya kewenangan untuk menentukan lembaga atau organisasi ini legal, itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah,
organisasi kita, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia ini sudah mendapatkan SK Kumham, Bapak Ibu. Yang 2 bulan lagi nanti kita tepat berusia 6 tahun, Bapak Ibu. Yaitu di bulan November besok. Kemudian, di Kementerian Kesehatan, kita ini juga sudah menjadi mitra, Bapak Ibu. Jadi, sudah menjadi mitra Kementerian Kesehatan untuk organisasi yang berhak memberikan rekomendasi untuk para praktisi hipnotis hipnoterapi di Indonesia yang ingin buka praktek. Jadi kalau nggak ada teken dari PKHI, Bapak Ibu, ini nggak bisa diterima nanti di Dinas Kesehatan saat Bapak Ibu mengurus izin praktek hipnoterapi. Nah, alhamdulillah PKHI sudah menjadi mitra Kemenkes, Bapak Ibu. Next, Mas. Nah, di Indonesia, hipnotis ini sudah mulai banyak dimanfaatkan, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk self-hipnosis. Yang tadi, Bapak Ibu, ya. Kita ini, Bapak Ibu, masing-masing kita ini, tahu kok, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah saya ini. Kenapa sih saya kok seperti ini? Anda lebih tahu. Anda bisa edit data itu. Kenapa sih saya kok minder? Kenapa sih saya kok sensitif? Kenapa sih saya ini kok emosional? Ada hal kecil aja bisa jadi besar. Itu kita tahu. Bapak Ibu bisa edit data itu. Itu dengan self-hipnosis. Yang kedua adalah hipnoterapi. Yang tadi ya, kita fokusnya di pikiran, perasaan, perilaku. Pikiran, fokus konsentrasi. Contoh misalkan, aplikasinya ya, fokus konsentrasi. Anak-anak menghadapi ujian nasional, supaya lebih tenang, lebih fokus. Hipnoterapi bermain di sini. Kemudian untuk atlet-atlet supaya dia lebih fokus untuk memenangkan pertandingannya, masuk di sini. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya pelari nasional juara dunia Indonesia dari Indonesia, maksudnya juara dunia dari Indonesia, si Zohri, ini juga pakai hipnoterapi. Tuhan saya handle dia, si Zohri ini istimewa dia ya. Ini kalau dia lagi bertanding Bapak Ibu, kemudian ditepuk tangani di luar negeri itu drop banget gitu ya. Hipnoterapi masuk di sini. Yang kedua adalah perasaan. Apa? Kecewa, sakit hati, gagal move on, iri, dengki, sulit memaafkan. Hipnoterapi masuk di sini. Gitu ya. Yang ketiga adalah nah, contoh misalkan ya, yang perasaan tadi, cemas misalkan. Bapak Ibu pernah dengar nggak Indonesia juara nembak dunia? Angkatan Darat Indonesia. Pernah juara dunia nembak. Hipnoterapi masuk di sana. Kebetulan saya masuk di tim ini. Kalau bicara tentang disiplin, kalau bicara tentang apa namanya? Ya disiplin itu kan makanan hari-harinya tentara. Tapi kalau bicara tentang cemas, mereka ini tahu besok lawan tandingnya adalah orang yang pernah juara sebelumnya. Weh, semalaman nggak tidur, gelepak. Padahal besok pagi dia harus fresh. Hipnoterapi masuk, menyelesaikan kecemasan. Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Yang mulai ringan-ringan nih, apa? Gigit jari, ngupil, ngutil, mulai berat nih, kleptomania. Di Surabaya saya tangani Bapak Ibu. Ada anaknya, ya pengusaha besar di Surabaya, waktu itu kelas 6 SD, disidak sama guru wali kelasnya, sama ibunya, di kamarnya, ditemukan setengah dus aqua, Bapak Ibu. Isinya itu pensil sama penghapus. Yang dia tuh mulai suka hobi ngambilin itu sejak kelas 4 atau 3 SD. Enggak jadi perilaku. Kemudian gay, lesbi, perilaku. Stop smoking, kepingin berhenti merokok, kecanduan dan sebagainya, pedofilia dan sebagainya. Ya. Pikiran, perasaan, perilaku. Yang ketiga adalah state and street hypnosis.
Uya Kuya, Deddy Kobuser, kategorinya ada di stage itu panggung, hiburan. Nah, kita tahu kan Indonesia Raya kita ini fokusnya adalah untuk hiburan-hiburan saja. Keilmuan lainnya kurang begitu ditekuni. Kemudian ada medical hypnosis. Medical hypnosis. Bagaimana operasi tanpa bius. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar dari Pak Dr. Fikri. Beliau ini Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB. Itu beliau dengan tim melakukan operasi jantung tanpa bius, Bapak Ibu. Sudah mulai dilakukan. Kemudian ada hypnobirthing, melahirkan tanpa sakit. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, wanita Indonesia, wanita Cina, wanita Jepang, Afrika, Timur Tengah, apalagi yang pedalaman Bapak Ibu, sama wanitanya nggak dengan wanita Indonesia? Sama kan? Tapi kenapa di luar sana, para wanita kandungan sudah 9 bulan, dia tetap bercocok tanam, berkebun. Maaf, nggak selebay ibu Indonesia. Nah, ibu Indonesia ini, ya bahkan yang di luar sana Bapak Ibu, SK Tuhan datang atau ketuban pecah, dia tinggal jongkok di bawah pohon, bayinya keluar. Nggak sehisteris ibu-ibu Indonesia. Coba kenapa? Karena di luar sana tidak diperkenalkan bahwa melahirkan itu sakit. Nah di Indonesia, coba kita lihat istri kita, Bapak Ibu. Kalau waktu ibu-ibu, istri kita kecil dulu ya, kalau dia rewel, orang tuanya, ibunya kalau marah gimana? Aku dulu melahirkan kamu sakit. Tertanam ini, oh melahirkan itu sakit. Kemudian usia beranjak dewasa, arisan PKK nih, ya ketemu ibu-ibu. Aduh Jeng, melahirkan itu sakit. Kemudian tontonan-tontonan sinetronnya, coba kita lihat. Kalau adegan persalinan, teriak-teriak, histeris-histeris. Menambah data bahwa melahirkan itu sakit dan mengerikan. Belum lagi para suami. Coba kita ingat Bapak Ibu. Saat istri Anda hamil pertama kali, Bapak-Bapak. Coba, yang pelan-pelan ya, jalannya yang pelan-pelan ya. Kita perlakukan kayak orang sakit. Jadi lengkap sudah data ibu Indonesia bahwa melahirkan itu sakit. Tertanam nih. Sehingga menimbulkan apa? Kecemasan. Sehingga menimbulkan apa? Ketakutan. Ketakutan menimbulkan apa? Ketegangan otot. Ketegangan otot menimbulkan apa? Jalur lahir bayi atau kanal birth itu menyempit. Sakitnya tuh di sana. Nah, di sini Bapak Ibu, hypnobirthing ini sebenarnya bukan hanya nyaman untuk si bayi, si ibunya saja, tapi bayinya yang paling penting. Saya banyak sekali tangani kasus-kasus Bapak Ibu di ruang terapi tentunya ya. Ada orang tua ngantar anaknya yang minder, ada orang pernah saya tangani, dia ini pernah juara berturut-turut barongsai, Piala Presiden. Berturut-turut, 2 kali berturut-turut. Itu setiap 4 atau 5 hari paling telat. Itu kalau cemasnya datang, itu nggak bisa napas, harus dibawa ke UGD, dikasih oksigen, seger lagi. Sampai dia cerita, saya master, saking seringnya seperti itu, dan itu 3 tahun dialami. Itu kadang sama perawat-perawat itu saya digodain, dikasih oksigen kosong, saya juga seger katanya. Ternyata apa? Saya cari. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar advanced hipnoterapi ya, yang sudah belajar level 2, itu ada yang namanya X regression. Karena memori bawah sadar itu permanen Bapak Ibu ya. Karena memorinya permanen, kita bisa recall, kita bisa putar lagi. Ternyata saya cari kapan sih pertama kali ketidaknyamanan si anak ini, si yang cemas ini mulai muncul sih. Itu ternyata nyantolnya adalah saat di proses persalinan. Ibunya kontraksi nggak tepat-tepat terus, bidannya naiknya kekencangan, jadi trauma-trauma persalinan.
Nah, hypnobirthing jadi solusinya, Bapak Ibu. Kemudian ada hypnoparenting selanjutnya ya. Bagaimana pola asuh orang tua kepada anak. Misal, saya sering sampaikan Bapak Ibu di kelas ya, seminar-seminar dan sebagainya. Jadi tukang pijet, Pak, ya, tukang pijet itu ada kursusnya, Pak. Ya, jadi tukang pijet ada kursusnya. Jadi cleaning service, mohon maaf, tukang ngepel dan sebagainya, ada kursusnya, Pak. Jadi orang tua, pernah kita kursus, Bapak Ibu? Jadi orang tua, kita nggak pernah kursus, kita nggak pernah pelatihan. Karena nggak pernah, jadi apa? Kita nggak punya referensi, nggak punya cara bagaimana mendidik anak. Akhirnya apa? Karena nggak pernah punya referensi, cara orang tua kita yang kita pakai. Padahal zaman sudah berubah, Bapak Ibu. Padahal zaman sudah berubah. Saya masih ingat dulu, Bapak Ibu. Maghrib, main bola, sampai maghrib nggak pulang-pulang. Saya dijewer bapak saya dari lapangan sampai rumah, saya masih ingat banget. Tapi hari ini coba, anak kita jewer dia keluar rumah. Kenapa? Karena keasikan main games di kamarnya terus. Saya masih ingat dulu, saya di sekolah kalau dijewer sama guru, itu satu kelas saya pesenin, jangan cerita bapak saya. Kenapa? Karena kalau dia cerita, ya, bahwa saya di sekolah dijewer, nanti di rumah saya dijewer lagi, Bapak Ibu. Karena saya dianggap nakal. Coba hari ini, muridnya dijewer, besok pagi bapaknya ke Polres lapor, penganiayaan dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, hypnoparenting di sana bermain. Termasuk misalkan materinya diajarkan seperti ini, Pak. Menurut saya ini ya, ada 3 kata, Pak, yang menurut saya ini 3 kata haram yang usahakan tidak tersampaikan kepada anak yang dikaitkan dengan kalimat-kalimat negatif. Apa 3 kata itu? Jangan, tidak, bukan. Jangan, tidak, bukan. Coba Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu, jangan bayangkan kucing hitam. Ya. Jangan bayangkan kucing hitam. Coba saya ubah kalimat saya. Mohon dengan hormat, dengan sangat, jangan bayangkan kucing hitam. Coba apa yang muncul di pikiran Anda, Bapak Ibu? Pada saat saya nyebut, jangan bayangkan kucing hitam. Coba apa yang muncul di pikiran Anda? Hitam. Malah kucing hitam. Kalau kita aplikasikan di rumah, coba. Jangan ribut-ribut. Kita aplikasikan di kelas saat Bapak Ibu ngajar sama murid-muridnya. Ayo, jangan ribut-ribut, tambah ribut. Kalau kita aplikasikan di rumah, nah itu Pak. Kalau kita aplikasikan lebih luas lagi, katakan tidak pada korupsi, katakan tidak pada narkoba, tambah banyak korupsi, tambah banyak narkoba. Ini kan pemikiran sebenarnya Bapak Ibu. Sebelum seseorang itu melakukan jangan, tidak, bukan, dia mencari makna dulu. Apa sih korupsi? Apa sih narkoba? Baru tidaknya. Ya tidaknya itu keburu ketangkep, tidaknya keburu kecanduannya. Nah, di parenting dipilihkan kalimat-kalimat positif. Ayo anak-anak, duduk yang manis. Anak-anak, duduk yang rapi. Ayo yang tertib. Dipilihkan kalimat-kalimat positif. Ya, di hypnoparenting. Kemudian ada hipnomotivasi. Hypnomotivation. Contoh aplikasi Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa chat ya. Gaji karyawan BUMN dengan gaji karyawan TNI Polri, mohon maaf, dengan
level yang sama, pangkat yang sama, gajinya besar mana Bapak Ibu? Gaji TNI Polri dengan gaji BUMN dengan pangkat yang sama. BUMN. BUMN. Oke, sudah bukan rahasia lagi ya. Tapi saya mau tanya nih, loyalitasnya tinggi mana Pak? Loyalitasnya tinggi mana? Halo? Loyalitasnya tinggi mana? TNI. TNI Polri. Nah, kok bisa begitu? Harusnya yang loyal siapa Pak? Yang gaji besar dong. Iya kan? Harusnya yang gaji besar yang loyal. Gajinya lebih besar. Tapi kenapa yang gajinya nggak bisa loyal? Cara nanamnya beda. Ya, ini Polri ini kita tahu kelihatannya saja jam kerjanya jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tapi jam 12 malam ditelepon komandannya, siap dan jam berapapun itu. Bisa-bisa 24 jam kerjanya. Begitu besarnya loyalitasnya. Kenapa? Karena cara nanamnya beda. Jadi malu. Hipnoterapi bisa menjelaskan ini Bapak. Kemudian ada hipnoforensik. Ya. Ada korban perkosaan. Lapor di Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun penyidiknya sama-sama perempuan ini, Mbak coba ceritakan bagaimana kronologis kamu diperkosa ini. Seorang wanita disuruh bercerita tentang bagaimana dia perkosa, itu aibnya loh. Sehingga nggak akan muncul kronologis itu. Hanya tangisan air mata saja yang penyidik dapatkan. Padahal penyidik butuh data-data itu. Nah, hipnoforensik bermain di sini. Bahkan 1958 Bapak Ibu ya. 1958. Pengadilan Amerika itu menerima teknik hipnoforensik untuk mengungkap kasus Bapak Ibu. Itu kasus pembunuhan. Tahun 1958. Saya beberapa kali Bapak Ibu di Indonesia ini dengan kasus-kasus besar yang apa namanya, kita berperan di sana. Yang viral lah maksud saya. Dan saya banyak sekali diminta untuk membantu mengungkap kasus-kasus itu. Tapi karena di Indonesia ini belum ada undang-undangnya Bapak Ibu, sehingga saya diundang bukan sebagai tenaga ahli, karena saya diundang sebagai karena kenal dan sebagainya. Untuk menguatkan penyidikan, padahal di luar negeri sudah mulai dipakai. Dan sudah mulai banyak dipakai. Kemudian ada hypnoselling. Teknik menjual. Teknik menjual dengan hipnosis. Keputusan seseorang membeli barang atau jasa Bapak Ibu, itu bukan hanya karena logika. Saya ulangi ya. Keputusan seseorang membeli barang atau jasa kita, itu bukan hanya karena logika. Tapi ada dorongan lain, Pak. Yaitu dorongan dari bawah sadar. Kalau hanya karena logika, Bapak Ibu, orang punya motor satu, mobil satu, tidak mungkin dia beli motor atau mobil lagi. Kalau dia punya, misalkan, dia sudah punya nih, ibu-ibu nih, maaf nih misalkan, dia punya gelas 12 lusin, bukan 12 biji loh Pak, 12 lusin ya. Itu ditawari dengan misalkan cuci gudang akhir tahun, masih beli lagi. Padahal di rumah sudah punya 12 lusin. Ada dorongan lain untuk seseorang itu membeli barang atau jasa. Dan kemudian Bapak Ibu, juga di lapangan nanti, manusia gitu ya, kecenderungannya itu akan mendominasikan kepada salah satu inderanya, kenyamanannya maksudnya. Ya, dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, kecenderungannya akan di salah satu. Apa itu? Visualnya, auditorinya, kinestetiknya, ya, kemudian penciumannya, gustatorinya, dan sebagainya. Nah, pada saat kita bisa melihat, oh seseorang ini dominasinya ke visual, pada saat kita dekati dengan visualnya, dia nyaman. Nah, ini kita bisa pelajari, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mikrofonnya dimatikan ya, tapi videonya bisa diaktifkan yang berkenan.
kita akan berikan contoh nih. Betapa kita bisa pelajari, oh Bapak Ibu dominasinya di sini nih. Yang berkenan silakan dibuka. Ya, dibuka videonya. Oke. Saya ambil contoh dulu yang terdekat ini ya. Misalkan sambil contoh-contoh ini. Ini saya cari yang kameranya terdekat Pak, supaya saya bisa melihat langsung wawancaranya gitu ya. Ini yang sudah ketemu adalah Pak Masuri. Ya, oke, Pak Masuri sama sebentar. Pak Masuri sama sebentar nih. Pak Masuri sama Bu Rince. Mohon izin Bu Rince. Ya. Ini karena kameranya dekat jadi oke. Bisa pastikan dua orang ini diaktifkan mic-nya. Bu Rince sama Pak Masuri. Oke. Kalau saya amati, ya, Pak Masuri diaktifkan Pak, mic-nya Pak. Ya, Pak Masuri, mic-nya diaktifkan di tombol Pak. Oke. Pada saat kita memahami Bapak Ibu, dominasinya visual, yang lainnya ikut ya. Yang lainnya dinonaktifkan ya. Ya. Oke. Bu Rince sama Pak Masuri saja. Pak Masuri di tombol mic-nya Pak. Diaktifkan dulu Pak. Nah, sip. Pak Masuri di mana Pak? Gimana Pak? Kok nggak keluar suaranya ya Pak? Wah sayang nih. Saya perlu komunikasi nih. Gimana Pak? Nggak keluar suaranya Pak? Unmute kali itu, di-mute dulu. Sudah Pak, tapi nggak keluar suaranya nih. Oke, Bu Rince standby ya. Oke, Pak. Deket-deket aja nih. Siap. Nah ini saya lihat Pak Muhadi. Nah, dinyalakan Pak mic-nya Pak. Nah, Pak Muhadi diaktifkan mic-nya Pak. Pak Muhadi masih belum aktif tuh Pak. Nah, Pak Muhadi di Purwosari Malang nih? Ya betul, di Bangil Pak, alamannya Bangil, kerjanya di Purwosari. Oke, baik Pak. Ini kalau saya amati Bapak Ibu, Pak Muhadi bisa dibuka kacamatanya Pak? Bisa. Nah, oke. Kalau saya amati ya, Pak Muhadi ini ya sekilas nih ya, nanti akan kita konfirmasi. Ini tipe yang memanjakan rasa Pak. Rasa. Beda dengan Bu Rince yang kecenderungannya, saya ulangi, kecenderungannya ini adalah ke visual. Nah ini kita bisa tanya nih dengan misalkan biasanya kita berkomunikasinya begini. Misalkan ya Pak Muhadi nih, saya tanya nih Pak Muhadi. Pak Muhadi kalau diajak jalan-jalan ke pegunungan Pak, karena Purwosari dekat Nongko Jajar kan Pak. Ya betul. Ya, kira-kira yang Bapak bisa nikmati apa nih Pak Muhadi? Kalau diajak pemandangannya Pak. Pak Muhadi, pemandangan. Ya hutan-hutan dan lembah itu. Ya, lembah. Terus? Lembah. Apalagi Pak? Ya jalan-jalan, kali punya jalan.
Jalan-jalan, liku-likunya jalan, gitu ya. Oke, kita tanya Bu Rinja sekarang. Siap. Kalau Ibu diajak jalan-jalan ke pegunungan nih, Bu, yang Ibu bisa nikmati apa nih? Udara segar. Udara segar, seperti itu ya. Coba kita lihat bedanya Bapak Ibu. Pemandangan, udara segar, gitu ya. Kemudian, coba kita lihat orang-orang kinestetik. Coba kita lihat Pak Muhadi ini. Gak bisa diam itu, hidungnya dipegang, tangannya dipegang-pegang apa-apa, ya kan? Gak bisa diam, gerak, terus ada aja, pokoknya tangannya gak bisa diam. Ada aja sesuatu yang harus dipegang, gitu ya. Ya, betul. Kinestetiknya. Nah, kemudian, biasanya orang-orang kinestetik ini, yang penting nyaman, Pak. Coba kita lihat pakaiannya. Oh, ini kalau nggak beliau mungkin pakai singlet aja mungkin. Mungkin pakai sarung-sarung aja, yang penting nyaman aja gitu. Ya. Yang penting nyaman saja. Coba kita lihat Bu Rince, rapi, mau zoom aja harus make up-an dulu yang rapi, misalkan gitu. jadi rapi gitu. Jadi malu. Ini visual, kinestetik. Nah ini biasanya orang-orang visual ini kalau ditanya nih, misalkan kayak Bu Rince, kalau kita tanya tentang mengingat, ya, tentang menghafal, itu biasanya ke kiri atas nih itu matanya. Bisa dideketin lagi Bu? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kayaknya kelihatan Bang nih. Coba kita tanya Bu Rince ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Kalau beliau kita tanya tentang mengingat, itu kecenderungannya nanti ke kiri atas itu matanya. Misalkan nih, Bu, pertama kali ikut kelas IHC, itu tanggal berapa, Bu? Nah, coba kita lihat. Kemana itu matanya? Iya. Tanggal berapa, Bu? Februari ya, Nah, lupa. coba kita lihat itu matanya tuh, Bapak Ibu. Ke kiri, atas. Tapi kalau kita tanya ngarang, ya ngarang gitu misalkan, Bu Rince, ke depan nih Bu, profesi yang sedang Ibu tekuni ini, 5 tahun lagi kira-kira gimana Bu? 5 tahun lagi nih Bu. Coba kita lihat Bapak Ibu itu matanya. Kok bisa tahu ya Pak Afif ya? Ke kanan. Saya jadi bingung. Gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Muhadi, coba kita lihat juga. Beliau ini sukanya, ini saya matanya sipit-sipit ini. Coba dekatin dikit Pak. Dekatin dikit Bapak Ibu, ini untuk latihannya. Pak Muhadi. Kalau beliau ditanya, itu kecenderungannya banyak, nanti matanya ke bawah Pak. Coba kita tanya Pak Muhadi. Apa sih yang Bapak inginkan dalam hidup ini, apa sih Pak? Dalam karir Bapak saat ini, apa sih yang Bapak inginkan itu apa sih? Ya, gimana Pak? Mau dinaikkan nggak bisa Pak? Ya gimana? Rapatnya mau seperti Ibu tadi ini nggak bisa gitu. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu. Pada saat kita bisa melihat, oh Bu Rince ini tipenya visual, oh Pak Muhadi ini tipenya kinestetik. Ini aplikasinya begini nih, misalkan Pak Muhadi nawari bisnis ke Bu Rince. Bu Rince ini ada bisnis menarik ini Bu, prospek pokoknya luar biasa Bu. Nilainya 1 miliar misalnya gitu. Sama Bu Rince, oke saya tunggu di hotel A ya. Sambil kita makan siang, sambil transaksi, sambil MOU. Gitu. Jam 1 ya, saya tunggu. Pak Muhadi, ternyata sudah 12:30. Terus 12:30 lewat Pasar Lawang lagi misalkan. Macet-macetnya tuh. Karena Pak Muhadi ini tipe yang rasa kinestetik, akhirnya dia begini. Gus, pinjam sepeda motor Gus, Supra X. Tahun nggak enak itu Gus. Foto. Namanya Bu Rince. Kemudian Bu Rince tipe yang visual nih. Terus dia lihat, loh ini mau transaksi 1 miliar,
motornya Supra, tahu nggak enak lagi. Wah, bahaya ini. Karena visualnya yang didominasikan. Nah, kalau perlu, bos, pinjam Pajero-nya sebentar aja, bos. Ada closing besar-besaran nih. Nah, kemudian ketemu Brince. Tuh, ini salesnya aja Pajero baru lagi. Yakin. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau ketemu model-model Pak Muhadi ini, Bapak Ibu, nggak usah macem-macem. Bawain aja oleh-oleh rambutan 2 kilo, mangga 2 kilo gitu. Pak Muhadi kebetulan di rumah lagi panen nih Pak. Nggak tahu kok pingin bawain Pak Muhadi. Udah lupa 1 miliarnya Pak. Karena oleh-olehnya tadi itu. Dan tiba-tiba seperti ini, senang disentuh Pak. Jadi senang disentuh, gampang. Nanti ngajak siapa? SPG aja. Jadi gini loh Pak Suhardi, ini Pak Suhardi. Ditambah rokok 1 beli 2 bungkus ya Bu. Hancur Apalagi ini. pakai acara. Pak Suhardi nanti saya tunggu di Batu ya Pak. Sambil kita makan siang nanti disiapkan spa di sana Pak. Tambah jadi. Terutama Pak Muhadi. Kok tahu saja ini Pak. Tapi saya lihat Pak Muhadi ngajar ya? Ya ngajar Pak, ngajar SMK Pak. Kalau Pak Muhadi jadi guru cocok banget Pak, rasa. Jadi ngajarnya pasti disenangi sama murid-muridnya ini, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Lah apalagi ini kita aplikasikan untuk anak-anak. Anak Bapak Ibu tipenya kayak Pak Muhadi, kinestetik. Anak-anak kinestetik itu nggak bisa Pak, langsung ditegur langsung nggak bisa. Diajak ngobrol dulu, ayo makan dulu, diajak keluar jalan-jalan makan, baru kemudian harusnya kakak seperti ini, dia mau. Tapi kalau lagi ditegur di banyak orang juga repot. Kecuali kalau Bu Rince ini tipe yang dirapat langsung di debat bisa, langsung ditegur bisa, seperti itu. Nah yang kinestetik ini nggak bisa Bapak. Coba, ini pembuktian terakhirnya. Coba tangannya begini, Bu Rince sama Pak ini. Yang jempol kanannya di atas siapa? Bu Rince di mana? Di atas Pak. Oke, berbeda ya. Di atas. Saya di bawah, Pak. Ya. Coba di rumah 1. Nggak enak kan? Rumah 1 rumah semua, Bu. Nggak iso. Nggak iso, Bu ya. Nah, ini bisa juga jadi, makanya nanti dominasi di sini Bapak Ibu kita bisa lakukan. Seperti Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Rince sama Pak Muhadi. Oke, thank you, Aplikasi Pak. apa? Hypnoselling. Pada saat kita bisa memahami itu Bapak Ibu, kita ketemu dengan klien bisnis kita enak. Oh ternyata klien saya ini kinestetik nih. Ya kita mainkan meskipun kita visual, ya meskipun kita visual nih. Tapi kalau ketemu orang kinestetik kita bermain dengan kinestetik. Demikian juga sebaliknya. Nah ini kadang di lapangan adalah gaya kita paksa kepada klien kita, ya nggak ketemu, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya aplikasi selanjutnya adalah metafisika hipnosis. Metafisika hipnosis ini Bapak Ibu, job saya paling banyak Bapak Ibu. Ini adalah kasus kesurupan Bapak Ibu. Kasus kesurupan. Nah uniknya kalau bicara kesurupan, ini job saya paling banyak di bulan Maret April Bapak Ibu. Maret April. Loh Pak, apa setannya, jinnya cuti Pak? Kok Maret April aja? Dan yang kesurupan banyak terjadinya di mana? Di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik. Kenapa Maret April? Ujian nasional yang di sekolah-sekolah. Yang di pabrik-pabrik, apa? Anaknya mau masuk SMA, nggak bisa.
nggak punya duit, anaknya mau beli seragam baru, nggak punya duit, stres. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya uniknya lagi, kalau yang kesurupan orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kalau kesurupan pasti Nyai Loro Kidul, Sunan Kalijogo. Kalau yang kesurupan orang Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Kalau yang kesurupan orang Sumatera, mulai Lampung, Palembang, Medan, Batam, Aceh. Apa? Siluman macan, siluman harimau. Nggak ada. Kalau orang Bali kesurupannya Lea. Nggak ada orang Bali kesurupan Sunan Kalijogo. Nggak ada, Pak. Kalau Bapak Ibu belajar di advanced hipnoterapi, Bapak Ibu di level 2, itu ada yang namanya introject, Bapak Ibu. Misalkan ya, Pak Muhadi punya orang yang mengganggu pikiran Pak Muhadi, itu namanya burince. Pada saat saya panggil burince yang ada di pikiran Pak Muhadi, itu suara Pak Muhadi jadi perempuan, Bapak. Kalau orang nggak ngerti, oh ini kemasukan, ini kesurupan ini. Itu padahal apa? Itu adalah introject-introjectnya. Manusia, Bapak Ibu, ketemu masalah, siapapun dia ya, siapapun dia. Ketemu masalah itu pilihannya cuma dua, Bapak Ibu. Mau pejabat, mau rakyat biasa, mau siapapun, ketemu masalah itu dua. Apa? Hadapi atau lari. Contoh, ada suami istri nih, tengkar terus, ribut terus. Yang satu adalah hadapi. Ayo, kita dari hari ke hari kok tambah ribut terus, tambah nggak harmonis ini. Oke, kita cerai. Fight dia. Yang satu, flight, lari. Nah, pada saat dia lari nanti ada dua, Bapak Ibu. Lari 1000, nggak mau menyelesaikan masalahnya. Apa itu? Dugem, narkoba, drakor. Ibu-ibu yang drakor ini lari itu. Dia nggak mau menyelesaikan masalahnya. Itu lebih cepat bisa dibantu kalau dia lari. Yang agak repot nanti adalah kalau dia lari ke dalam dirinya. Lari ke dalam dirinya apa? Kesurupan, depresi, ada namanya sleep attack. Saya punya pasien, Bapak Ibu. Ini enak-enak kita ajak ngobrol gitu ya. Kemudian saya pancing dengan kalimat begini, Mbak, gimana ceritanya dengan ibu mertua, Mbak? Langsung di depan kita tidur, Mbak. Sleep attack, otaknya perintahkan sleep. Pada saat dia mendengar informasi-informasi yang nggak nyaman buat dirinya, otaknya memerintahkan sleep. Seperti itu. Atau apa? Lari dalam dirinya. Apa lagi? Bunuh diri. Itu lari dalam dirinya. Nah, pada saat dia lari dalam dirinya, dan itu dia memilih kesurupan, dan itu akan nyantol kepada introject. Nah, mereka ini sedang butuh apa sih sebenarnya? Mereka ini sedang butuh perlindungan. Mereka ini sedang butuh yang jaga dia. Apa? Sehingga muncul orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Nyai Loro Kidul, Sunan Kalijogo, orang Sumatera, siluman-siluman macan, yang mulai kecil cerita-cerita rakyatnya seperti itu, dan dianggap itu yang bisa melindungi dia seperti itu. Makanya dia menjadi sosok-sosok seperti itu. Dan nanti kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus kesurupan, Bapak Ibu, ya paling simpelnya adalah apa? Kita harus menjadi otoritasnya dia. Kalau dia ngaku saya penguasa Kemayoran, ya kita harus di atasnya dia. Saya penguasa Batavia, saya penguasa Jakarta, saya penguasa Nusantara. Harus di atasnya. Nah, karena apa? Karena dia ini butuh cantolan yang lebih kuat lagi, yang diharapkan bisa melindungi dia seperti itu. Nah, di situ Bapak Ibu, termasuk misalkan
kenapa sih setan, jin, demit itu kok suka di pohon beringin, kok dia takut di pohon kelor. Ternyata apa? Setan, jin, demit diterjemahkan muatannya apa Bapak Ibu? Negatif. Pohon yang akarnya menghujam itu positif. Positif ketemu negatif, senang dia tarik-menarik. Pohon kelor yang tanamnya nggak mau hujan, negatif, negatif ketemu negatif, tertolak. Kenapa orang diguna-guna, disamper, nggak boleh tidur di lantai, ground, itu bisa diotak-atik Bapak Ibu. Nah, diskusi di Indonesia ini kan masih, ini setannya gundul atau gondrong ya, kan gitu. Wah, ini Pak Buhadi ngakak ini, saya nggak nyinggung loh Pak. Setannya gundul atau gondrong? Yang ini saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Apa sih beda mistik dan logik Bapak Ibu? Misalkan ya, tahun 1400 ada orang sakit, tangannya sakit kulit Pak. Saat itu masyarakat mengatakan, oh orang ini dikutuk oleh dewa, sehingga dia berpenyakitan seperti itu. Tapi tahun 1400 ditemukan alat yang namanya mikroskop. Ternyata setelah dilihat, oh ternyata ada jamur di kulit orang itu. Akhirnya apa? Yang menyebut kutukan dewa itu sudah mulai menghilang. Kenapa? Karena yang mistik sudah terjawab. Nah, di luar negeri Bapak Ibu, riset-riset itu biayanya luar biasa disiapkan oleh negaranya. Dan di Indonesia ini kan terbatas Bapak Ibu. Sehingga ilmu-ilmu yang harusnya sudah logik, sudah bisa terjawab, kita belum nyampe di sana Bapak Ibu. Contoh saja misalkan, kalau alat-alat rumah sakit ya MRI misalkan. Kita nggak nyangka loh Bapak Ibu, penyakit itu bisa dilihat dari semua sisi. Gitu. Karena teknologi terus berkembang. Nah kita ini, teknologi ini kita nggak bisa ngejar itu, sehingga kesannya masih mistik terus. Nah, model metafisika hipnosis bisa menjawab hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Itu terapan-terapan hipnosis yang mulai bisa dimanfaatkan di Indonesia. Meskipun sangat-sangat terlambat Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat terlambat dibanding dengan negara-negara yang lain. Itu terapan-terapan yang sudah mulai banyak dimanfaatkan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana hipnosis di negara lain? Coba kita lihat. Di Amerika, Bapak Ibu, 1958, Ikatan Dokter Amerika atau American Medical Association dan APA, American Psychology Association, Asosiasinya Psikologi Amerika, itu mengakui Pak, hipnoterapi sebagai bagian dari prosedur medis yang valid. Inggris 1952 ya, DPR-nya Inggris Bapak Ibu itu mengizinkan hipnosis dipakai di dunia medis. Di Australia lebih tua lagi. Nggak usah jauh-jauh, next Malaysia. 46% Bapak Ibu pasien kanker itu minta di hipnoterapi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kita saat ini di Indonesia sudah mulai banyak memanfaatkan hipnosis ini. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman TKHI sudah mulai merintis, membuka poliklinik hipnoterapi di rumah sakit. Di rumah sakit NTB Bapak Ibu sudah dibuka poliklinik hipnoterapi dengan tempat yang nyaman saya lihat. Di rumah sakit Sangla yang dipromotori oleh Bu Dr. Mila yang kita lihat muncul tadi dengan teman-teman, ada Pak Wayan dan Dr. Cahaya dan sebagainya.
itu sudah membuka poli hipnoterapi di Rumah Sakit Sanglah. 2 minggu kemarin saya diundang di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja, rumah sakit swasta yang besar, yang mewah. Saya lihat juga sudah mulai dibuka. Saya waktu itu diajak untuk teman-teman di teman-teman di Panti Rapih membuka poli hipnoterapi, Pasuruan dan sebagainya. Udah banyak Bapak. Dan ini perkembangan hipnosis Bapak Ibu. Dan kita adalah bagian dari sejarah perkembangan hipnosis di Indonesia ini. Karena kalau lihat dari sejarahnya Bapak Ibu, kita ketinggalan ilmu ini sudah 300 tahun Bapak Ibu. Malu sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan hipnotis itu mistik, hipnotis itu kuasa gelap, itu persis sebenarnya 300 tahunnya Wina Austria. Kita ketinggalan jauh di sana. Oke, ini Bapak Ibu yang perkenalan kita pada hari ini. Dan di Rabu depan Bapak Ibu kita akan langsung masuk materi pokok kita. Dan pastikan Bapak Ibu tetap stay tune ya di Zoom. Kemudian di setiap Rabu Bapak Ibu ya. Dan silakan Bapak Ibu untuk mencatat kembali, mungkin ada materi-materi yang saat di kelas belum didapatkan. Dan hari ini sekali lagi sifatnya baru perkenalan. Terus selanjutnya kita akan masuk materi pokok di Rabu yang akan datang. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sampaikan, bisa langsung ke trainer Bapak Ibu masing-masing, juga bisa langsung ke pribadi saya jika dipersilakan. Di grup provinsi, insya Allah saya ada di semua grup di 34 provinsi, grup alumni IHC di masing-masing provinsi. Silakan ditulis di sana jika ada pertanyaan, dan insya Allah saya pasti akan jawab. Demikian Bapak Ibu untuk kelas kita malam ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di hari Rabu depan. Khusus malam ini kita nggak ada tanya jawab Bapak Ibu ya, karena materinya belum ada gitu ya. Kita akan di minggu depan kita akan masuk materi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan di sesi perkenalan ini bisa membawa manfaat. Lebih dekat kita bersilaturahmi, dan saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menjadi peserta di pelatihan yang dilaksanakan oleh Indonesian Hypnosis Center. Dan ini penghargaan bagi kami atas kepercayaan tersebut. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu, mungkin kita untuk sosialisasikan hipnosis Bapak Ibu kepada masyarakat. Mungkin setiap Bapak Ibu update status di medsos, di Facebook, di Instagram, mungkin kita bisa berbagi hashtag, yaitu ya tagarnya, tanda pagarnya adalah hipnosis mulia, hipnosis untuk negeri, tagar IHC, tagar PKHI. Ya, kita mulai sosialisasikan terus untuk tagar hipnosis mulia, hipnosis untuk negeri, tagar PKI, tagar IHC. Mudah-mudahan ini menjadi bulatan salju dan terus untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat sudah mulai terbuka dan menerima profesi kita ini dengan betul-betul luar biasa. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan, karena biasanya banyak ngomong ini banyak salahnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, selamat istirahat. Aktivitas Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu berkenan, nanti bisa kita kirim audio self hipnosis untuk meningkatkan imunitas kita di tengah pandemi ini. Dan sebelum tidur, sugestikan untuk besok pagi Bapak Ibu bisa semangat, bisa sehat, bisa memberikan nafkah yang terbaik buat keluarga, bisa memberikan kebaikan-kebaikan buat lingkungan. Dan kita juga jangan lupa berdoa untuk kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang saat ini sedang berbaring sakit, baik terpapar COVID maupun sakit yang lain. Mudah-mudahan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
memberikan kesembuhan, kepulihan kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi